مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iqbal sebagai tutor ataupun dosen kitab Turaj Safinatun Najah kelas U. Yang saya hormati teman-teman saya dari kelas U. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Topan Nugroho, NIM 2119262 dari kelas U. Saya di sini akan menjelaskan syarat-syarat sholat Jumat. Langsung saja, yang pertama, syurutul Jum'ati sita. Utawi piro-piro sholat Jumat itu 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Sewiji iku arep ono opo sekabehane sholat Jumat iku ing dalam waktu zuhur. Yang pertama, harus dilaksanakan waktu zuhur, yakni biasa disebut dengan kata istiwa, yaitu saat matahari tepat di atas kepala sampai rada condong ke barat. Jadi sholat Jumat tidak sah hukumnya jika dilaksanakan sebelum waktu zuhur maupun sudah terlampaui lama dari waktu zuhur. Yang kedua, wa antuqoma fi hitadil baladi, lan arab den jumenengaken opo sholat Jumat ing dalem takfil batase negara, harus didirikan dalam perbatasan daerah. Maksudnya apa? Sholat Jumat tidak boleh atau tidak sah dilaksanakan di daerah yang tidak ada penduduknya ataupun sepi penduduknya, seperti di dalam hutan, di tengah laut maupun di atas gunung. Itu tidak diperbolehkan karena apa? Tidak ada penduduknya. Jadi sholat Jumat wajib diselenggarakan di tempat yang ada penduduknya. Yang ketiga, wa antusola Jumatan, lan arab din sholat opo sholat Jumat hale berjamaah. Yang ketiga, harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak sah hukumnya sholat Jumat dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Wajib hukumnya dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, wa ayyakunu arba'ina, lan arab ono seke ahline sholat Jumat iku wong 40 ahroron zuron hale kodo merdeka kurang balingina tur lanang ingkang baling kabeh mustautinina kang pomahane kabeh. Yang keempat, orang yang harus sholat Jumat minimal harus ada 40 orang laki-laki yang sudah balik, merdeka, dan orang yang bermukim. Jika salah satunya kurang atau tidak terpenuhi, maka syarat sholat Jumat itu tidak sah. Saya kasih contoh yang nomor 4 tadi. Contoh 39 itu orang laki-laki yang sudah balik, bermukim, dan orang yang merdeka. Akan tetapi ada satu anak kecil, walaupun itu dia bermukim, walaupun dia orang yang merdeka, akan tetapi dia belum balik. Walaupun jumlahnya itu 40, tapi itu yang satu anak kecil itu tidak bisa dianggap atau tidak dihitung sah, tidak dihitung karena itu belum balik, tidak sah. Ataupun contoh lagi, ada 39 jamaah laki-laki yang ahli sholat Jumat, orang yang sudah balik, orang yang merdeka, dan orang yang bermukim 39. Nah itu kan kurang. Akan tetapi datang 5 laki-laki yang sudah balik tetapi tidak bermukim, akan tetapi dia juga orang yang sudah merdeka. Tetapi di sini harus digarisbawahi, dia bukan orang yang bermukim atau bisa dikatakan musafir. Nah ini juga tidak sah walaupun jumlahnya sudah melampaui dari angka minimal batasnya itu 40, tetapi tidak sah karena orang yang bermukim itu hanya 39. Lalu lanjut, wala yasbiko wala tulko zinaha Jumatun fitil kalbaladi, lan arab ora dingine ing sholat Jumat lan ora baring ing Jumat opo Jumat liyane ing dalam mengkono negara. Tidak didahului. Yang kelima,
tidak didahului atau dibarengi dengan sholat Jumat yang lain dalam satu daerah yang sama. Saya kasih contoh, satu desa atau satu daerah A menyelenggarakan 2 tempat sholat Jumat di satu daerah yang sama, itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika adanya uzur ataupun halangan, jika daerahnya itu atau desanya itu besar, jika dipaksakan hanya satu tempat, itu tidak terpenuhi dan jaraknya juga jauh, itu tidak diperbolehkan satu desa ataupun satu batas daerah boleh menyelenggarakan lebih dari satu, itu diperbolehkan karena adanya uzur, yaitu jika diselenggarakan satu tempat sholat Jumat tidak akan terpenuhi. Yang terakhir, wa ayyataqaddamaha khutbatan, lan arab dingine ing sholat Jumat apa khutban loro. Sebelum sholat Jumat harus membaca 2 khutbah. Seperti biasanya khotib itu naik ke atas mimbar. Khutbah yang pertama biasanya khotib menyampaikan wejangan atau nasihat kepada para jamaah. Yang kedua membaca doa kepada para jamaah. Jadi saya simpulkan langsung, syarat sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama harus dilaksanakan waktu zuhur. Yang kedua harus didirikan dalam perbatasan daerah. Yang ketiga harus dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, orang yang sholat Jumat itu minimal harus orang laki-laki 40 orang laki-laki yang sudah balik, merdeka, dan orang yang bermukim. Yang kelima, tidak didahului atau dibarengi dengan sholat Jumat yang lain di dalam satu desa atau daerah yang sama, kecuali adanya uzur. Yang keenam, sebelum sholat Jumat harus dilaksanakan atau membaca 2 khutbah. Cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya. Jika ada kurang atau kelebihan kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.